Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam perkuliahan secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam nyatanya Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan materi zat toksik pada bahan pangan. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Makanan, Ibu Imelda Helsi MPD dan Ibu Riri Aisyah MPD. Sebelum itu, di sini untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Ahmad Mausul, Mia Lestari, Raina Helmalianti, Fajar Sabit, Nabila Fahrani, dan Siti Jahratul Rahmah. Nah, untuk pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada pengertian zat toksik, ada contoh-contoh dari zat toksik dalam bahan makanan, lalu ada cara-cara meminimalkan kandungan zat toksik dalam bahan pangan, dan yang terakhir itu ada bahaya zat toksik bagi tubuh. Seperti yang kita ketahui gitu ya, untuk zat toksik itu kan sangat identik dengan bahan makanan, jadi ini sangat penting kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin langsung saja yang pertama itu ada pengertian zat toksik yang akan disampaikan oleh, Siti Jahratul Rahmah, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian zat toksik. Adapun boleh next slide. Pengertian zat toksik secara umum yaitu zat atau senyawa kimia yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan pada organisme hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, toksisitas suatu zat dapat diukur berdasarkan dosis yang diterima oleh organisme hidup, di mana dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan efek toksik yang lebih besar. Efek toksik dapat terjadi pada seluruh organisme atau pada substruktur organisme seperti sel atau organ tubuh tertentu. Beberapa ciri-ciri zat toksik itu, yang pertama dapat menyebabkan perubahan warna, kemudian perubahan suhu, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Adapun toksikologi itu ilmu yang mempelajari efek bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, serta lingkungan. Toksikologi juga mempelajari dosis suatu bahan kimia untuk mendapatkan dosis terendah yang tidak memberikan efek farmakologis dari dosis yang dapat menyebabkan timbulnya efek racun. Toksisitas dapat terjadi pada 3 jenis zat beracun, yaitu kimia, biologi, dan fisika. Sedangkan pengertian zat toksik pada bahan pangan, yaitu zat atau senyawa kimia yang dapat menyebabkan keracunan atau efek negatif pada kesehatan manusia ketika terkonsumsi melalui bahan pangan. Toksin pada bahan pangan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kontaminasi oleh mikroorganisme, residu pestisida, residu obat-obatan hewan, atau senyawa kimia beracun lainnya. Di sini ada beberapa contoh toksin pada bahan pangan. Yang pertama meliputi mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur pada bahan pangan. Kemudian residu pestisida pada buah dan sayuran, serta residu obat-obatan hewan pada produk hewani. Toksin pada bahan pangan dapat menyebabkan berbagai efek negatif pada kesehatan manusia, mulai dari gangguan pencernaan hingga keracunan akut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keamanan bahan pangan dengan memperhatikan sumbernya, produksinya, dan penyimpanan bahan pangan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada contoh-contoh zat toksik dalam bahan makanan yang akan disampaikan oleh Nabila.
kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh zat toksik dalam bahan makanan. Di sini ada beberapa contoh yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu adalah merkuri. Boleh di next slide. Yang pertama adalah merkuri. Merkuri ini dapat kita temukan di dalam ikan tertentu, terutama dalam ikan yang besar seperti ikan tuna, hiu, dan makarel. Paus dan lumba-lumba juga dapat terkontaminasi oleh merkuri. Konsumsi ikan ini harus dibatasi karena jika dalam jumlah besar dapat membahayakan kesehatan kita. Kemudian yang kedua ada arsenik. Arsen ini dapat kita temukan dalam air minum dan beberapa jenis beras, terutamanya beras yang ditanam pada daerah yang tingkat arseniknya tinggi atau biasanya pada daerah sekitaran pabrik yang menghasilkan limbah. Paparan kronis dari arsen ini dapat berpotensi untuk penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian yang ketiga ada bakteri patogen, atau contohnya yaitu bakteri yang biasa kita dengar seperti bakteri E. coli dan Salmonella. Bakteri patogen ini kita dapat temukan di dalam makanan yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Contohnya seperti daging yang kurang matang, kemudian telur yang mentah atau kurang matang, ataupun produk susu yang tercemar. Paparan terhadap bakteri ini dapat menyebabkan keracunan ataupun penyakit seperti demam tipes. Kemudian ada pestisida residu. Pestisida residu ini dapat ditemukan pada buah dan sayuran yang ditanam dengan menggunakan pestisida yang berlebihan. Nah, pencucian sebelum kita memakan buah atau sayur, alangkah baiknya kita mencuci terlebih dahulu dan memotongnya dengan baik agar meminimalisir residu dari pestisida yang telah menempel pada buah atau sayur. Kemudian ada aflatoksin. Aflatoksin ini adalah mitoksin yang dihasilkan oleh jamur Asparagus flavus. Ini tuh dapat tumbuh pada biji-bijian, kacang-kacangan yang disimpan dalam kondisi lembab. Ini tuh dapat menyebabkan keracunan makanan jika kita mengkonsumsinya dalam jumlah banyak. Kemudian ada timbal. Timbal ini biasanya ditemukan pada air minum yang pengalirnya itu pipa terbuat dari logam. Logamnya itu sudah lama atau agak berkarat, kemudian dapat ditemukan dalam beberapa jenis keramik yang dapat digunakan untuk menyajikan makanan. Paparan timbal ini sangat berbahaya, terutamanya bagi anak-anak. Yang ketujuh ada kadmium. Kadmium ini dapat terkandung di dalam beberapa jenis sayuran, terutamanya sayuran yang berdaun hijau atau yang berklorofil seperti bayam, kangkung, selada. Kemudian konsumsinya jika berlebih dapat merusak ginjal. Yang kedelapan ada histamin. Histamin ini dapat meningkat di dalam ikan yang mengalami pembusukan, terutama ikan tuna dan makarel. Jadi kalau bisa kita mengkonsumsi ikan itu dalam keadaan yang baru ditangkap ataupun fresh. Konsumsi ikan histamin ini yang terkontaminasi oleh histamin ini dapat menyebabkan reaksi alergi, kemudian keracunan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reina. Baik, untuk selanjutnya yang ke-9 yaitu ada asam sianida. Nah, beberapa jenis biji-bijian seperti aprikot mengandung sejumlah kecil asam sianida.
dalam bentuk senyawa sinigirin. Nah, pencernaan sinigirin ini dapat menghasilkan asam sianida yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Untuk yang ke-10 ada zat adiktif tertentu. Ini contohnya yaitu MSG dan aspartam. Beberapa zat tambahan makanan tertentu seperti monosodium glutamat atau MSG dan astarman dapat memicu reaksi alergi atau masalah kesehatan pada individu yang sensitif terhadap mereka. Boleh di next. Nah, untuk yang ke-11 ada dioksin dan poliklorinat bipenyl atau PCBS. Dioksin dan PCBS ini adalah senyawa yang dapat ditemukan dalam makanan, terutama ikan berlemak seperti salmon dan trout yang hidup di perairan yang terkontaminasi. Paparan jangka panjang terhadap senyawa ini dapat berdampak negatif pada kesehatan. Yang ke-12 ada amonia. Amonia dapat ditemukan dalam produk dan olahan, terutama jika digunakan sebagai agen penyegar atau pengawet. Konsumsi berlebihan produk makanan yang mengandung amonia ini dapat sangat berbahaya. Yang ke-13 ada perak nitrat. Perak nitrat adalah zat yang digunakan dalam beberapa jenis Mohon maaf, dilanjut ya. Yang ke-13 ada perak nitrat. Nah, perak nitrat adalah zat yang digunakan dalam beberapa jenis permen dan kue kering sebagai pewarna. Konsumsi berlebihan pada perak nitrat dapat menyebabkan masalah kesehatan. Yang ke-14 ada zat berbahaya dalam makanan cepat saji. Makanan cepat saji seringkali mengandung lemak jenuh trans, natrium berlebih, dan juga zat-zat kimia tambahan yang berpotensi merugikan kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Kemudian yang terakhir yaitu ada mikroba patogen. Contohnya itu ada Listeria dan Campylobacter. Mikroba patogen seperti Listeria dan Campylobacter ini dapat ditemukan dalam produk susu, daging, dan unggas yang tidak diolah dengan benar. Konsumsi makanan yang terkontaminasi mikroba ini dapat menyebabkan keracunan pada makanan. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Raina atas penyampaiannya dan juga Nabila. Selanjutnya akan ada penyampaian materi mengenai cara-cara menghilangkan atau meminimalkan kandungan zat toksik dalam bahan pangan yang akan disampaikan oleh Fajar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memberitahukan untuk slide belum berjalan di sini. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan untuk cara-cara meminimalkan kandungan zat toksik dalam bahan pangan. Boleh di next. Untuk pengertiannya, apa sih cara-cara untuk meminimalkan atau menghilangkan zat toksik? Itu adalah serangkaian metode dan praktik yang bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi keberadaan zat berbahaya atau toksik yang terkandung dalam bahan makanan yang kita konsumsi. Di mana ini termasuk langkah-langkah seperti memilih produk, menghindari pestisida, membaca label untuk menghindari bahan kimia yang berbahaya, terus menyimpan makanan dengan benar, dan memasak makanan dengan cara yang mengurangi zat toksik tersebut. Ketika zat toksik yang ada dalam tubuh kita dikonsumsi secara
yang ada dalam makanan dikonsumsi secara berlebihan, maka itu akan berdampak buruk baik jangka pendek atau panjang. Nah, di sini ada untuk langkah-langkahnya, di mana di sini ada pemilihan bahan. Tapi sebelum itu, untuk cara-caranya, di mana di sini ada dua, ada pemilihan bahan baku yang berkualitas secara universal dan secara manual atau standar. Dimana kalau secara universal, dimana kita tahu diteliti dengan laboratorium dan diberi label seperti kalau misalnya di Indonesia sendiri itu ada label halal, dimana makanan atau produk tersebut diuji terlebih dahulu tentang kelayakan baik bahan atau segala sesuatu yang terkandung dalam makanan tersebut. Terus yang kedua adalah cara manual, di mana cara ini kita lakukan sendiri seperti pembersihan, pencucian, pengupasan, pemotongan, pengeringan, pemasakan, pengawetan, dan pengemasan. Nah, untuk cara-caranya seperti berikut. Yang pertama, ada pemilihan bahan pangan. Cara ini untuk memilih bahan pangan yang berkualitas dan segar. Terus juga untuk mengurangi rasio atau resiko terkandung zat toksik yang tinggi. Terus yang kedua, setelah kita memilih bahan pangan, kita lakukan pencucian karena ketika kita mempunyai bahan makanan atau pangan yang mungkin sudah berkualitas tapi tidak dicuci terlebih dahulu, mungkin saja ada zat-zat lainnya sebagai pengotor yang bisa bersifat sebagai toksik. Terus juga yang ketiga ada pengupasan, di mana ini menghilangkan kulit terkhusus buat makanan-makanan organik atau makanan-makanan yang mungkin langsung terpapar langsung dengan lingkungan luar, tidak seperti makanan yang sudah ada bungkusnya atau sasetan gitu. Mungkin untuk uh, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mi. Oke, tadi mungkin udah disebutkannya beberapa langkah-langkah yang menjadi metode pengolahan yang baik gitu untuk mengurangi kandungan zat toksik. Selanjutnya itu ada perebusan di mana dapat membantu menghilangkan zat toksik yang larut di dalam air seperti pestisida, lalu kontaminan logam berat, dan bahan pangan harus direbus dalam air mendidih selama waktu yang cukup gitu. Lalu ada pemantungan di mana pemantungan ini dapat membantu menghilangkan zat toksik yang tidak larut dalam air seperti logam berat dan mikroorganisme berbahaya. Bahan pangan harus dipanggang atau dibakar dalam suhu yang tinggi gitu. Adapun pengolahan lain seperti beberapa jenis bahan pangan yang dapat diolah dengan cara lain untuk menghilangkannya gitu, yang terkandung di dalamnya seperti fermentasi, pengeringan, dan juga penggilingan. Nah, sangat penting sekali dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kandungan zat toksik dalam bahan pangan gitu ya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa analisis. Yang pertama ada salah satu analisis di mana penetapan batas maksimum residu atau BMR atau menetapkan sistem jaminan mutu atau SIM. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan, yang pertama menggunakan metode analisis yang akurat, sensitif, dan spesifik untuk mendeteksi kandungan zat toksik dalam bahan pangan itu sendiri. Lalu mengacu pada standar internasional atau nasional yang telah ditetapkan untuk menentukan kadar zat toksik yang aman dalam bahan pangan. Lalu melakukan audit, inspeksi, sertifikasi, atau pelabelan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan pangan. Seperti yang tadi disebutkan oleh Fajar bahwa di Indonesia salah satu pelabelannya itu ada label halal gitu ya. Lalu, beberapa contoh cara menghilangkan zat toksik dalam bahan pangan juga tadi sudah disebutkan. Untuk menghilangkan pestisida pada sayuran, bahan pangan tersebut dapat dicuci dan dibersihkan selama kurang lebih 15-20 menit. Untuk menghilangkan mikroorganisme berbahaya pada makanan bisa dilakukan pemanasan dengan suhu yang tinggi hingga matang gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan untuk materi selanjutnya mengenai bahaya zat toksik bagi tubuh yang akan disampaikan oleh Ahmad Musul. Kepadanya disilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suaranya udah terdengar? Terdengar, Man. Oke, terdapat banyak atau dalam zat toksik ini terdapat banyak efek
negatif penyalahgunaan atau kontaminasi bahan kimia berbahaya yang dipakai sebagai bahan tambahan makanan. Di antaranya efek negatif yang sering muncul yaitu yang pertama ada keracunan, mulai dari gejala ringan hingga efek yang fatal atau kematian. Kemudian yang kedua menyebabkan kanker seperti kanker leher rahim, paru-paru, payudara, prostat, otak, dan lain-lain. Yang ketiga menyebabkan kejang-kejang mulai dari tremor hingga berat. Yang keempat ada kegagalan peredaran darah seperti gangguan fungsi jantung, otak, reproduksi, dan endokrin. Yang kelima ada gejala lain seperti muntah-muntah, diare, depresi, gangguan saraf, dan lain-lain. Yang terakhir ada gangguan berat seperti kencing darah, muntah darah, kejang-kejang, dan lain-lain. Boleh di next. Oke, di sini terdapat beberapa racun yang terkandung pada tanaman pangan dan gejala keracunannya. Umumnya kita mengetahui bahwa banyak bahan kimia mempunyai sifat berbahaya atau racun. Akan tetapi sebenarnya di sekeliling kita terdapat beberapa jenis hewan dan tumbuhan, termasuk beberapa jenis tanaman pangan yang mengandung racun alami dengan kadar yang sangat rendah. Beberapa contoh racun yang terkandung pada tanaman pangan dan gejala keracunannya, yang pertama ada racun phytohemaglutinin yang terdapat pada tanaman kacang merah dengan gejala keracunan. Yang pertama mual-mual, kemudian muntah, nyeri perut, dan diare. Yang kedua ada glikosida sianogenik yang terdapat pada tanaman singkong, rebung, biji buah-buahan seperti apel, aprikot, tir, plum, ceri, dan peach. Gejala keracunannya menyebabkan penyempitan kerongkongan, mual, muntah, dan sakit kepala. Yang ketiga ada glikoalkaloid yang terdapat pada tanaman kentang dan tomat hijau. Gejala keracunannya menyebabkan rasa terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah. Yang terakhir ada asam oksalat yang terdapat pada tanaman bayam, rubab, dan teh. Gejala keracunannya menyebabkan kram, mual, muntah, dan sakit kepala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ahmad atas penyampaiannya. Sebelum diakhiri, izinkan saya untuk menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini gitu. Jadi zat toksik itu adalah zat yang dapat menyebabkan kerusakan pada makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Untuk contoh-contoh dari zat toksik sendiri, tadi ada pestisida, logam berat, dan juga alkaloid. Untuk mencegah atau cara yang dilakukan untuk menghilangkan dan meminimalkan kandungan zat toksik itu sendiri, ada pemilihan bahan baku, pembersihan, pengeringan, pemasakan, dan juga pengasapan. Untuk bahaya dari zat toksik itu sendiri, ketika masuk dalam tubuh kita ada beberapa gangguan kesehatan, keracunan, penyakit, dan cukup kronis gitu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.